Timun Mas, cerita rakyat dari Jawa Tengah yang identik sama janda bernama Mbok Srini, raksasa dan anak kecil yang lahir dari biji timun ajaib. Bayangin deh, kalian yang lagi desperate pengen punya anak, akhirnya dikasih kesempatan sama raksasa, sebuah biji timun ajaib yang ditanam dan lahirlah bayi perempuan cantik. Begitu umur 17 tahun, si anak harus dibalikin buat jadi santapan sang raksasa. Itu yang dirasain sama Mbok Srini, janda tua yang tinggal sendirian karena suaminya meninggal lebih dulu. Hari-harinya sepi, gak ada suara anak, gak ada tawa, cuma rutinitas yang berulang. Bangun pagi, ke ladang, pulang, lalu tidur lagi. Dan kesepian itu bukan cuma sepi, tapi mematikan. Mbok Srini, si janda tua yang kesehariannya itu serba sendiri, akhirnya cuma bisa berdoa setiap hari, supaya dia bisa punya anak untuk menemani kesehariannya di hari tua. Sampai pada suatu hari, waktu Mbok Srini lagi di ladang, muncullah Buto Ijo, raksasa hijau yang badannya gede kayak gunung, giginya tajam dan matanya merah menyala. Buto Ijo datengin Mbok Srini yang ketakutan. Dia kasih janji manis yang menjawab doa-doa Mbok Srini setiap hari. Katanya dia bisa ngabulin keinginan Mbok Srini yang pengen punya anak, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah ketika anak itu sudah mencapai umur 17 tahun, Mbok Srini harus balikin si anak itu ke Buto Ijo. Untuk apa? Untuk dijadiin santapan makan siang Buto Ijo. Disinilah turn point dari cerita Timun Mas. Mbok Srini yang udah terlalu jenuh sama kesepian dan selalu pengen punya anak, tergiur sama perjanjian Buto Ijo. Jadi Mbok Srini nih kayak dihadapin sama dua pilihan. Mending dia mati kesepian tanpa anak, atau 17 tahun hidup bahagia punya anak tapi habis itu dikasihin ke Buto Ijo. Dia ngerasa apa yang diajuin sama Buto Ijo kayaknya fine-fine aja deh. Dan akhirnya dia pun setuju. Setuju karena Mbok Srini udah putus asa pengen punya anak. Buto Ijo pun akhirnya pergi sambil ninggalin satu pesan terakhir. Dia ngasih Mbok Srini sebiji timun dan nyuruh dia buat tanam biji itu di belakang rumahnya. Katanya adalah rawat baik-baik, siram setiap hari, dan jangan pernah lupa sama janji mereka. Maka ditanamlah biji yang dikasih Buto Ijo. Hari demi hari berlalu, biji timun itu tumbuh jadi tanaman yang subur. Daunnya lebar, batangnya kuat, dan pada suatu pagi, Mbok Srini nemuin satu buah timun yang ukurannya gak wajar. Gede, kuning keemasan, dan berkilau aneh di bawah sinar matahari. Waktu timun itu dibelah, Mbok Srini kaget. Di dalamnya ada bayi perempuan, hidup. Anak itu dinamai Timun Mas. Tahun-tahun setelahnya jadi tahun paling bahagia sekaligus paling menyiksa buat Mbok Srini. Rumah yang tadinya sunyi sekarang penuh suara. Timun Mas tumbuh ceria, pintar dan manja. Setiap hari Mbok Srini masak untuk Timun Mas, nyisir rambutnya, nemenin dia tidur. Begitu seterusnya dan tanpa terasa usia Timun Mas menginjak 17 tahun. Kenapa harus 17 tahun? Ini tuh bukan angka sembarangan. Dalam budaya Jawa tradisional, usia 17 tahun adalah momen transisi dari anak-anak ke dewasa. Ini usia di mana seorang gadis dianggap siap menikah, siap punya tanggung jawab, siap masuk dunia orang dewasa. Tapi ini juga usia yang paling rentan. 17 tahun adalah momen di mana perempuan muda seperti Timun Mas paling beresiko untuk dieksploitasi, dipaksa menikah atau jadi komoditas dalam masyarakat patriarkial. Kedatangan Buto Ijo sewaktu ulang tahun ke-17 Timun Mas itu bukan kebetulan. Ini adalah simbol ancaman predator terhadap perempuan muda yang baru dewasa. Tepat waktu Mbok Srini lagi ngerayain ulang tahun Timun Mas, Buto Ijo datang. Dan kali ini wujudnya lebih besar dan lebih serem. Mendekatlah Buto Ijo. Mbok Srini yang ketakutan sama fakta kalau Timun Mas mau diambil, dia panik. Dia tahu dia nggak bisa lawan Buto Ijo sendirian. Makanya sebelum Buto Ijo datang, Mbok Srini udah pergi ke pertapa di gunung, minta tolong. Pertapa itu adalah seorang laki-laki tua bijaksana yang hidup di hutan. Dia ngasih Mbok Srini 4 bungkusan kecil berisi benda-benda ajaib. Katanya, berikan ini pada Timun Mas. Ini satu-satunya cara menyelamatkannya. Jadi waktu Buto Ijo datang, Mbok Srini langsung nyuruh Timun Mas pergi sambil ngasih 4 bungkus kecil berisi benda ajaib yang dikasih pertapa. Biji timun, jarum, garam, dan terasi. Dan sebagai anak yang baik, Timun Mas pergi, kabur dari Buto Ijo. Dengan suara yang mengaum, Buto Ijo panggil nama Timun Mas berulang-ulang. Timun Mas gak berani nengok ke belakang. Dia takut kalau dia ngelihat sosok yang lagi ngejar dia, hidupnya selesai di situ. Tapi seberapa cepat dia lari, pasti Buto Ijo cepat banget ngejarnya. Timun Mas panik, jarak mereka makin dekat.
Di sini Timun Mas ingat sama bungkusan yang dikasih sama Mbok Srini sebelum dia kabur. Jadi dengan penuh ketakutan dan inget pesan Mbok Srini, dia buka bungkusan pertama yang ternyata isinya biji-biji timun. Dilemparlah biji-biji itu ke tanah yang secara ajaib tumbuh jadi ladang timun yang sangat luas dan batang yang menjalar-jalar melilit tubuh Buto Ijo. Buto Ijo ngamuk. Dengan sekuat tenaga, tarik semua batang tanaman timun yang melilit ke tubuh raksasanya dan lanjut ngejar Timun Mas lagi. Lari penuh air mata, Timun Mas makin panik pas tahu Buto Ijo segampang itu buat ngejar dia lagi. Jadi diambil lagi deh salah satu dari dalam bungkusan yang ternyata adalah jarum. Kalau biji timun tadi tumbuh dan ngelilit tubuh Buto Ijo, jarum ini berubah jadi hutan bambu. Batang-batangnya runcing kayak tombak. Bikin Buto Ijo tersayat-sayat badannya waktu maksa untuk masuk. Tapi dengan kemarahan yang meluap, dia ngerobos hutan bambu itu sampai hancur. 2 kali Buto Ijo gagalin rencana Timun Mas untuk kabur. Diambil lagi dan kali ini garam dan dilempar, dihamburin sama Timun Mas tanpa berhenti lari. Tanah yang tadinya subur tiba-tiba berubah jadi lautan luas. Air asin mengepung Buto Ijo, bikin dia tenggelam dan berenang dengan susah payah. Buto Ijo kaget, tapi dia tetap nekat berenang melewati ombak besar itu demi rasa lapar yang gak tertahankan. Gak sabar untuk makan Timun Mas. Timun Mas makin nangis pas tahu Buto Ijo masih semangat buat ngejar dia. Dengan harapan yang mulai tipis, Timun Mas pun ngelempar bungkusan yang isinya sisa 1 ke tanah. Harap-harap bisa lolos dari si raksasa Buto Ijo. Bungkusan terakhir itu berisi terasi. Dengan tangan gemetar dan nafas yang udah nyaris habis, Timun Mas lempar terasi itu ke tanah. Terasi itu langsung berubah jadi lautan lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dan rasa lapar, kejebak di tengah-tengah lautan lumpur panas yang seakan-akan narik tubuh raksasanya ke bawah. Semakin dia berusaha keluar, semakin dia tenggelam. Kulitnya yang tebal mulai melepuh, ngeluarin asap hitam. Buto Ijo meraung kesakitan sambil panggil nama dan nyalain Timun Mas. Sedikit demi sedikit tubuh Buto Ijo tenggelam sampai suaranya hilang. Timun Mas yang ngelihat raksasa yang ngejar dia pelan-pelan tenggelam dan terbakar pun berhenti lari. Dengan penuh rasa lega, Timun Mas lari pulang dan ketemu Mbok Srini. Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup tenang, penuh kesederhanaan, dan disitulah cerita Timun Mas ditutup. Tapi cerita Timun Mas sebenarnya nggak sampai situ aja. Sebenarnya cerita ini tuh nggak cuman sekedar dongeng pengantar tidur yang seru. Di balik kisah Mbok Srini, Buto Ijo dan Timun Mas yang kabur dari kejaran raksasa, ada makna yang jauh lebih dalam. Setiap benda yang muncul dan dilempar Timun Mas itu bukan cuma alat kabur, tapi simbol. Kenapa harus biji timun? Kenapa bukan biji padi atau jagung? Kenapa barang-barang yang dikasih pertapa ini isinya bumbu dapur plus jarum? Jadi sebelum kita nganggep Timun Mas cuma cerita rakyat biasa, sekarang saatnya kita bongkar satu-satu. Apa sih sebenarnya makna dibalik simbol-simbol dalam cerita Timun Mas? Karena lumayan banyak nih simbol-simbol di cerita ini. Mulai dari biji timun yang lambangin harapan dan kehidupan baru, sampai Buto Ijo yang bisa jadi representasi godaan atau bahaya yang mengintai. Pertama, kita mulai dari Mbok Srini. Karakternya di awal sebagai janda kesepian ini gambarin manusia yang putus asa. Saking kesepian dan putus asa, Mbok Srini bikin perjanjian sama Buto Ijo, walaupun dia tahu konsekuensinya di masa depan. Tapi ini yang sering kita lupa, kesepian itu bukan cuma sepi. Dan di masyarakat Jawa tradisional, janda tanpa anak itu orang yang paling rendah dalam hierarki sosial. Status janda sering dianggap kutukan atau sial. Mbok Srini tidak cuma kesepian, tapi dia terisolasi dari komunitas. Jadi waktu Buto Ijo datang, nawarin perjanjian dan penawaran, Mbok Srini nggak milih karena bodoh. Dia milih karena dia lebih takut mati kesepian daripada mati dengan penyesalan. Artinya manusia kalau udah di titik lemah cenderung nggak mikir panjang. Sebenarnya mikir panjang sih, tapi tetap milih yang berbahaya karena alternatifnya tuh lebih parah. Nah, Buto Ijo sebagai raksasa yang ngajak Mbok Srini bikin perjanjian juga bukan artinya sosok tinggi, gede, serem doang. Dalam banyak pembacaan, Buto Ijo digambarin sebagai utang dan ancaman. Buto Ijo muncul karena rasa putus asa Mbok Srini dan bukan pencipta masalah, tapi respon dari kondisi Mbok Srini sendiri. Ketika manusia lagi rapuh, apapun yang kelihatan menolong itu bakal diterima, walaupun jelas-jelas berbahaya. Kalau Timun Mas, dia nih unik ya, lahir dari biji timun yang ditanam sama Mbok Srini. Tapi apa iya cuma semata-mata anak ajaib yang lahir dari tanaman?
Jawabannya enggak. Nyatanya, lahirnya Timun Mas ini simbol hasil dari keputusan yang gak pernah dia buat. Ngewakilin generasi yang sejak lahir udah dibebani masalah orang tuanya. Makanya selama Timun Mas ngelawan Buto Ijo, dia tuh gak benar-benar ngelawan karena kurang power. Terus kenapa yang dikasih pertapa ke Mbok Srini yang kemudian dikasih ke Timun Mas itu bukan senjata, tapi benda-benda yang awam kita temuin di rumah? Karena yang diwarisin secara generasi itu bukan power, tapi pengetahuan bertahan hidup. Biji timun, jarum, garam, terasi, itu kan benda-benda yang kerap ada di sekitar kita ya. Tapi ternyata masing-masing tuh punya makna filosofis yang kuat. Kayak timun yang dilempar pertama sama Timun Mas, yang tumbuh ngelilit Buto Ijo dan memperlambat gerakannya. Ini tuh gambaran hal sederhana yang bisa ngalahin kekuatan besar. Kalau kita tarik ke simbol dalam konteks budaya Jawa agraris, timun kan tanaman sehari-hari, gampang tumbuh dan murah. Karena hal itu, di cerita Timun Mas, timun ngelambangin kerendahan hati dan ketahanan. Yang artinya solusi dari masalah sering datang dari hal sederhana di sekitar kita, bukan power. Tapi kalau dari sisi feminis, ini ngajarin kalau Timun Mas sebagai perempuan menggunakan akal dan alam untuk melawan kekerasan patriarki. Dia nggak butuh otot atau senjata. Dia punya kecerdikan. Jadi biji timun bukan cuma sekedar alat kabur. Ini simbol kalau yang kecil, yang diremehin, itu punya kekuatan tersembunyi. Sedangkan kalau jarum, ngelembangin hal kecil yang berbahaya, tajam, dan kalau kita nggak hati-hati bisa nusuk. Pas berubah jadi hutan bambu, ujungnya berubah jadi runcing. Kalau dalam budaya Jawa kuno, kan sering dijadiin pagar di rumah-rumah. Artinya, jarum ini bukan cuma simbol serangan, tapi juga perlindungan. Kalau garam, apakah ada madunya? Garam dan madu? Enggak. Kalau garam yang dilempar sama Timun Mas, ini berubah jadi lautan yang berusaha bikin Buto Ijo tenggelam. Tapi ternyata, garam, kalau di budaya Jawa, itu punya simbol yang cukup sakral. Bukan cuma sekedar bumbu atau penyedap rasa aja. Justru, garam ini tuh simbol pembersihan, pengawetan, dan ritual. Contohnya, kalau lagi ada acara selamatan, garam tuh dipakai sebagai penolak hal-hal buruk atau bala. Makanya dalam cerita Timun Mas, dari garam berubah jadi lautan, artinya untuk nolak si Buto Ijo dan jadi pembatas sakral antara baik dan buruk. Walaupun ternyata masih dikejar juga sama Buto Ijo dan akhirnya Timun Mas ngeluarin senjata terakhir yaitu terasi. Tapi jangan salah, kalau kita mikirnya terasi ini kan bumbu dapur yang punya bau paling tajam ya, paling khas ya. Ternyata terasi di cerita ini gambarin kemarahan yang difermentasi atau dipendam terlalu lama dan akhirnya meledak. Makanya terasi yang dilempar Timun Mas berubah menjadi lahar panas yang membakar Buto Ijo. Buto Ijo pun akhirnya tenggelam di lumpur atau lahar panas dan akhirnya dia mati kebakar. Timun Mas selamat dan balik deh ke Mbok Srini. Kalau kita lihat keseluruhan dari simbol-simbol benda yang dilempar sama Timun Mas, urutannya tuh jelas, ngejelasin gimana perjalanan emosi Timun Mas ke Buto Ijo. Mulai dari lempar biji timun buat ulur waktu dan distract, lempar jarum yang artinya mulai ada perlawanan dan tujuannya buat nyakitin, walaupun Buto Ijo nggak ampuh dilawan pakai itu juga. Terus dilempar lagi garam sebagai tingkatan emosi kalau Timun Mas ini udah muak dan mau putus hubungan. Karena 3 tingkatan emosi itu si Timun Mas gagal buat berhentiin Buto Ijo. Jadi dengan amarah yang udah di puncak, dilemparlah terasi sebagai tanda luapan gejolak kekesalan Timun Mas. Makanya impact terasi itu bisa bikin Buto Ijo kalah dan kebakar. Karena itu simbol kalau amarah Timun Mas udah di luar batas. Semuanya benda rumah tangga yang punya pesan kuat, yaitu kekuatan perempuan dalam melawan itu tidak perlu harus pakai kekerasan. Makanya Timun Mas sebenarnya kalau kita lihat di umur sekarang itu bukan cuma dongeng anak yang survive dari raksasa, tapi gimana caranya kita, terutama penonton yang bergender perempuan, untuk melawan sesuatu, bukan dengan kekerasan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, apa iya Buto Ijo sejahat itu? Atau apa iya Mbok Srini sejahat itu? Apa iya Timun Mas sengelawan itu? Gimana kalau ternyata Mbok Srini ini bukan janda yang putus asa, tapi janda yang sadar dan ngambil resiko? Mbok Srini tahu konsekuensinya. Hidup manis selama 17 tahun sama anak perempuan yang akhirnya harus dibalikin ke Buto Ijo buat jadi santapan. Dia setuju. Artinya Mbok Srini bukan korban keadaan. Buto Ijo pun gak harus dibaca sebagai utang atau ancaman. Justru dia nagih janji Mbok Srini buat ngambil santapannya si Timun Mas. Dari awal syarat Buto Ijo udah jelas banget ke Mbok Srini kalau anak yang dia kasih akan diambil waktu umurnya 17 tahun. Terus pas waktunya tiba, dia datang tepat waktu sesuai perjanjian.
Jadi kalau kita bahas dari sisi ini, Buto Ijo justru konsisten dan tidak problematik. Yang bermasalah itu perjanjiannya dan gimana Mbok Srini yang mengelak. Ini gambarin kalau manusia itu selalu memperlambat dan mengingkari kesepakatan dari waktu yang udah disepakati karena ada keinginan. Dari perspektif Buto Ijo, justru dialah pihak yang dirugikan. Timun Mas yang dikejar Buto Ijo ini punya arti permasalahan antara hak dan kehendak. Buto Ijo di sini cuma nuntut haknya yang ada di perjanjian dia sama Mbok Srini. Sedangkan Timun Mas lagi memperjuangkan hidupnya karena dia jadi utang sama janji Mbok Srini yang bahkan Timun Mas tidak turut andil. Dan ini yang bikin cerita ini tragis banget secara moral. Dan cerita Timun Mas nggak kasih jawaban mudah karena di sini Mbok Srini justru ingkar janji ke Buto Ijo. Jadi nggak ada yang sepenuhnya jahat, nggak ada yang sepenuhnya benar. Yang ada cuma benturan masing-masing kepentingan. Buto Ijo punya hak atas Timun Mas karena perjanjian sama Mbok Srini, tapi Timun Mas punya hak untuk hidup terlepas dari perjanjian yang bahkan dia nggak setujuin. Kalau di awal kita lihat cerita Timun Mas ini isinya tentang pilihan sadar, keberanian ngambil resiko, dan kecerdasan bertahan hidup. Di sini kita jadi tahu tentang kesalahan dan konsekuensi. Dan waktu kita tarik secara keseluruhan, Mbok Srini nggak sepenuhnya salah karena dia kesepian dan ngambil keputusan yang sulit, tapi tahu konsekuensinya. Tapi bukan berarti dia juga sepenuhnya benar, karena Mbok Srini ingkar janji dan nyuruh Timun Mas kabur dari Buto Ijo. Sedangkan Buto Ijo bukan cuma monster yang mau makan anak umur 17 tahun. Dia ini pihak yang nagih janji dan wajar, valid kalau dia marah dan ngejar Timun Mas. Karena dia mau nagih haknya yang udah disepakatin tempo waktunya sama Mbok Srini. Nah dari sisi ini juga bisa nih, Timun Mas sebagai anak yang harus bertanggung jawab sama apa yang dilakuin sama orang tuanya. Kayaknya ini lumayan relate ya sama generasi sandwich di zaman sekarang. Kesan dan pesan dari cerita rakyat Nusantara kali ini itu cara nenek moyang kita untuk ngajarin tentang moral dan realita kehidupan ini. Cuman ya dibalut sama simbol dan karakter yang bisa diterima di semua kalangan, terutama anak-anak. Jadi gimana? Kalian masih mikir kalau yang jahat itu Buto Ijo? Atau malah mikir ini semua salah Mbok Srini yang ingkar janji? Atau kalian ada yang relate sama karakter Timun Mas? Drop your thoughts below dan kita akan diskusi bareng ya. Dan buat next Beda Dongeng Nusantara, kira-kira kalian mau dongeng apa yang mau dibahas? Request ya. Kalau misalnya mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!